sekarang ultra food proses, sudah tepung sebagai bahan dasarnya diolah di pabrik yang begitu panjang sehingga nutrisinya zero. Yang kita makan sampah, ya, menyebabkan metabolisme tubuh turun. Kalau sudah begini terjadi yang namanya insulin resisten. Insulin resisten pada akhirnya menyebabkan penyakit diabetes mellitus, ya, hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya. Caranya gimana dok supaya saraf penjepit tulang belakang saya sembuh? Ya harus diet. Nggak bisa dok, saya sudah nggak makan. Yo keliru. Apa yang saya berikan kepada pasien, saya tidak pernah melarang bahwa pasien itu diet tidak makan. Diet lapar itu gagal, pasti gagal. Yang benar itu diet kenyang, baru bisa turun berat badan. Loh kok malah banyak makan dok? Yang dimakan itu protein. Kita bicara protein, ya, ini bahas sedikit mengenai protein. Tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki, ya, secara fisik bagian terkecilnya namanya apa? Sel. Sel kulit, sel otot, sel tulang, sel organ. Semua dibentuk oleh sel. Ada kurang lebih 500 sampai 800 triliun sel. Bayangkan, yang membentuk tubuh kita. Nah, supaya tubuh kita sehat dan kuat, pastikan sel-sel di dalam tubuh Bapak Ibu ini sehat dan kuat. Bagaimana caranya supaya sel kita sehat dan kuat? Kasih makan yang dibutuhkan sel. Apa makanan yang dibutuhkan sel? Makanan yang dibutuhkan sel itu asam amino, tolong diingat, asam lemak, oksigen dan air. Itu komponen, ya, yang dibutuhkan oleh sel. Asam amino dari mana? Asam amino itu bagian terakhir hasil metabolisme dari protein. Asam lemak dari mana karbonnya Pak? Bu, ini kebanyakan ibu-ibu, makanya saya panggilnya Bu. Bu, mana karbonnya? Karbo itu fungsinya untuk bahan energi. Dok, kalau nggak makan karbo itu nanti lemas. Loh, saya kan nggak suruh nggak makan karbo, loh. Tapi kurangi karbonya. Justru yang dibutuhkan di saat Bapak makan seharian setiap hari, Ibu makan keseharian setiap hari, itu prioritaskan proteinnya. Jangan takut sama lemak, jangan takut sama daging kambing. Kasihan nih jadi kambing hitam, sudah kambing hitamkan. Kambing itu, ntar kolesterolnya naik dong. Lo ada apa dengan kolesterol Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu tahu manfaat kolesterol itu banyak. Hampir 75% kolesterol dalam tubuh kita, dalam darah kita itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita untuk berbagai macam keperluan. Metabolisme tubuh, sistem saraf, otot dan tulang, pembuluh darah supaya nggak mudah rapuh butuh kolesterol. Tapi kita selalu nurunin kolesterol pakai obat-obatan golongan statin, yang pada akhirnya efek sampingnya kena Alzheimer, kena gangguan saraf dan penyakit-penyakit lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat lemak darah itu jangan hanya kolesterol, di situ ada trigliserid, di situ ada HDL, di situ ada LDL. Nih saya kasih bocoran, kalau mau periksa darah, yang diperiksa itu rasio antara trigliserid dibagi HDL. Nilai trigliseridnya berapa dibagi nilai HDL. Kalau kurang dari 4 normal, tapi kalau lebih dari 4 di situ ada penyumbatan pembuluh darah, ada inflamasi peradangan di sistem peredaran darah. Ya, apa yang menyebabkan trigliserid naik? Karbohidrat, terutama tepung. Nah, bukan daging kambing Bu. Apa yang menyebabkan HDL kita turun?
HDL itu harus tinggi, trigliserid harus rendah. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan makan karbo yang berlebihan. Trigliserid naik, lalu HDL turun karena apa? Ultra food process, mentega, makanan-makanan instan, itu menyebabkan HDL turun. Minyak goreng yang digoreng dipakai berkali-kali, jelantah ya, itu menyebabkan HDL kita turun. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi kalau mau turun berat badan, diet kenyang, apa yang harus diperbanyak? Protein. Jadi 90-10%, 90% itu protein, 10% karbo, dan karbonya pun tanpa gula pasir, tanpa tepung. Nasi boleh nggak dok? Boleh, apalagi kalau nasinya diganti nasi organik, silakan. Setelah itu lakukan puasa, mungkin dengan metode intermittent fasting, ya, lalu lakukan olahraga. Nggak bisa untuk olahraga bawa berat badan aja susah kok. Olahraga jalan. Jadi kalau mau sehat, lakukan jalan 5.000 step setiap hari, kurang lebih 1,5 jam itu. 5.000 langkah itu. Jalan, bukan lari. Setelah jalan, nanti 30 menit lakukan olahraga angkat beban, bukan angkat barbel, enggak. Nanti ada caranya. Susah dok, selalu kata susah yang disampaikan. Ya, selalu berharap bahwa sembuhnya penyakit itu hanya dengan obat. Tidak. Dengan melakukan apa yang tadi saya sampaikan, dan ibu ini pada akhirnya melakukan, ya, tanpa protes. Ada seorang nenek-nenek yang kena saraf kejepit, usia 65 tahun dengan berat badan 88 kilo, tinggi badan hanya 150 kilo. Setiap bulan dia turun 7 kilo dengan melakukan program tersebut. Setelah berat badannya normal, penyakitnya sembuh. Jadi kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Ya karena gaya hidup kita yang salah. Kita nggak mau merubahnya. Allah bisa karena biasa. Sampai di sini paham? Jadi sehat itu sesungguhnya tidak harus obat, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, lanjut. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang tidak tepat. Selama ini treatment atau pengobatan dengan cara oral, dengan cara diminum, ya, dalam dunia kedokteran medis terus terang itu tidak menyembuhkan, karena memang obat yang Bapak minum itu fungsinya hanya sekedar menurunkan yang tinggi-tinggi, tensi tinggi diturunkan, gula darah tinggi diturunkan, kolesterol tinggi diturunkan, tapi tidak mengobati penyebabnya. Sampai di sini paham? Oke. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa penyebab kita sakit, ya, itu karena terjadi kerusakan sel. Awalnya kerusakan sel. 1 sel, 2 sel, 100 sel, 1000 sel menyebabkan rusaknya organ. Rusaknya organ terjadi penurunan fungsi organ. Contoh, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Tolong panitia siapkan hadiahnya, itu jadi tanggung jawab saya. Ya, hadiahnya 1 box Glutafide. Tapi itu jadi tanggung jawab saya, bukan jadi tanggung jawab panitia. Yang bisa ngaco gitu. Yang benar saya kasih hadiah. Ya, apa penyebab penyakit asam urat? Monggo silakan. Lambungnya yang pencernaannya kurang bagus. Pencernaan yang kurang bagus, kurang tepat. Kelainan fungsi ginjal.
Kelainan fungsi ginjal. fungsi ginjal. Mas siapa dari Malang? Ali. Mas Ali tadi ngobrol sama saya penggemar Dok Chai. Saya selalu nonton video-videonya Dok Chai. Terbukti jawaban Mas Ali benar. Alhamdulillah. Kalau panitia dicatat Mas Ali dapat satu box. Terima kasih. Dari saya kami. Terima kasih dokter. Jadi di saat fungsi ginjal kita melemah, ginjal tersebut tidak dapat memisahkan antara zat sampah yang namanya asam urat. Asam urat itu merupakan zat sisa, ya, dimana dia balik lagi ke dalam darah dan pada akhirnya masuk ke dalam sendi dan merusak sendi. Tetapi dalam ilmu kedokteran holistik, yang diobati bukan memberikan obat untuk menurunkan asam urat, tetapi memperbaiki fungsi ginjal. Tapi tidak stop sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa kok ginjalnya terganggu? Dan hampir semua kondisi kerusakan organ, termasuk fungsi ginjal yang lemah, itu pasti didahului, kalau perhatikan sekali lagi saya ulangi, rusaknya organ-organ dalam tubuh kita pasti didahului dengan menurunnya kualitas darah dan peredaran darah. Tadi syarat sehat secara fisik apa? Kalau tubuh kita mau sehat dan kuat, sel kita harus sehat. Syarat sel kita sehat, kasih makan apa tadi? Protein, asam amino, asam lemak, oksigen dan air. Siapa yang membawa itu ke sel? Darah sebagai media transportasi. Bayangkan betapa beratnya sistem peredaran darah. Darah itu sebagai mobil. Ada mobil, ada sarana jalannya. Jalannya darah namanya pembuluh darah. Bapak, Ibu sudah tahu panjangnya pembuluh darah kita berapa? 2 kali keliling bumi. Nah, 2 kali lingkar bumi. Betapa beratnya fungsi dari sistem peredaran darah. Orang yang gemuknya 35 kilo sama orang yang gemuknya 100 kilo itu volume darahnya sama, Pak. Sama-sama 5 liter. Tapi yang 100 kilo yang harus dikasih makan itu banyak. Ya, jadi tidak ada yang sehat dalam kondisi obesitas. Jangan pernah mengatakan tidak apa-apa dok, obes, gemuk, yang penting sehat. Itu tidak ada cerita seperti itu. Ya, jadi kualitas darah sangat menentukan. Dan hampir semua pasien saya yang datang ke klinik, entah itu diabetes, pankreasnya yang rusak, diabetes tipe 1, terjadinya resistensi insulin, diabetes tipe 2, fungsi ginjal yang menurun, penyumbatan pembuluh darah di jantung menyebabkan serangan jantung, cardiac arrest namanya, penyakit stroke, itu semua disebabkan karena awalnya menurunnya kualitas darah, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu tahu penyebab menurunnya kualitas darah disebabkan karena apa? Oksidasi. Yes. Ini keren banget nih Mas yang dari Malang. Mas siapa tadi sekalian dulu Pak? Mas Ali. Oksidasi. Dia betul memahami dengan konsep holistik. Karena oksidasi yang berlebihan, terjadinya stres oksidatif. Oksidasi yang berlebihan itu menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Dan kalau di dalam darah kita sudah terlalu banyak oksidasi, ya, terjadinya kerusakan, inflamasi peradangan. Di saat itulah alarm Bapak bunyi. Dok, pusing dok, nyeri dok, kesemutan, baal, macam-macam. Itu terjadi karena proses inflamasi. Dan inflamasi sekali lagi terjadi bukan hanya karena virus, bakteri, tetapi karena radikal bebas yang terbentuk karena oksidasi berlebihan. Dan tidak ada makhluk hidup yang tidak teroksidasi. Jadi nggak ada manusia itu tidak teroksidasi, tidak ada hewan tidak teroksidasi, bahkan benda mati pun teroksidasi. Karena kita berhubungan dengan udara, semua yang berhubungan dengan udara, efek samping dari udara adalah oksidasi.
Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini poin penting, tolong diingat poin ini. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Allah, Tuhan kita, sudah menyiapkan obatnya ada dalam tubuh kita. Raja dari segala macam obat, benteng pertahanan pertama, namanya Oksidan. antioksidan. Ada dua antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita sebagai benteng pertahanan, sebagai rajanya, sebagai panglimanya. Glutathione disebut sebagai master antioksidan, dan yang kedua superoksid disebutasi sebagai panglimanya. Namun, nah ini, setelah usia Bapak Ibu 40 tahun, di saat itulah produksi antioksidan menurun. Semakin tua, produksi antioksidannya semakin menurun, sehingga benteng pertahanan pertama sudah semakin menipis. Kalau oksidasi lebih banyak daripada produksi antioksidan, siap-siap sakit. Sampai di sini jelas? Dok, dulu saya kena diabetes. Kenapa setelah usia 60 tahun setelah pensiun sekarang kena diabetes? Dulu sehat dok, mau lari 2 kilo 3 kilo saya nggak ngos-ngosan. Sekarang jangankan lari, baru jalan sebentar sudah ngos-ngosan. Ya, itu bukan karena sekedar ya sudah tua selesai sampai di situ, tidak, tapi penjelasannya secara ilmiah bahwa tubuh Bapak Ibu sudah terjadi imbalance antara oksidasi yang berlebihan dengan produksi antioksidan. Sehingga di saat oksidasi naik terbentuk radikal bebas. Radikal bebas merusak darah dan pembuluh darah. Kalau darahnya rusak jadi kental, terjadi agregasi namanya. Kalau pembuluh darahnya rusak, jalannya nggak rata, ya, itu kolesterol yang namanya trigliserid gampang nyangkut di pembuluh darah yang rusak tadi. Terjadi yang namanya plak kolesterol. Lalu kita menyalahkan kolesterol, gitu. Penyebab utamanya karena oksidasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mudeng atau mubeng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak terlalu berat ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami. Bisa terjadinya kerusakan di dalam dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita kaku. Di saat itulah, dok, tensi saya tinggi dok. Penyumbatan yang terjadi di daerah pembuluh darah ginjal, sehingga nutrisi yang harusnya masuk di ginjal tidak mendapatkan cukup nutrisi tadi. Akhirnya ginjal kita menjadi lemah, fungsi ginjal menurun, asam urat, terus yang disalahin kacang, terus yang disalahin gado-gado gitu. Ini gara-gara makan gado-gado dok, gara-gara makan rujak cingur dok. Oh, tadi malam saya makan rujak cingur, ya saya baik-baik saja, ya. Itu karena kualitas darahnya sudah mulai menurun. Kalau penyumbatan itu terjadi di otak, stroke, penyumbatan itu di jantung, serangan jantung, ya, oksidasi merusak insulin, terjadinya resistensi insulin, penyakit diabetes tipe 2. Sampai di sini mulai paham? Paham nggak Bapak Ibu? Paham dok. Oke. Ya, sengaja saya tidak buat slide. Jadi saya kalau ngasih seminar itu nggak pernah ada slide supaya Bapak Ibu fokus ke saya semua. Ya, kalau masalah slide gampang nanti bisa diminta sama tim. Ya. Jadi kerusakan yang terjadi dalam sistem peredaran darah dan darah inilah yang menyebabkan kita sakit, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu tahu penyebab kerusakan di dalam darah, penyebab oksidasi naik di dalam darah kita itu apa? Selain faktor stres tadi, oke, ya, bahwa stres itu akan menyebabkan oksidasi naik 3-4 kali lipat. Tapi ada satu penyebab di luar stres yang menyebabkan oksidasi naik. Apa itu? Pola makan. Ya. Gaya hidup. Usus yang kotor, Bapak Ibu sekalian.
usus kita kotor. Kalau di saat usus kita kotor, ya terjadi yang namanya proses auto intoksikasi. Limbah yang ada dalam usus itu tidak sengaja akan masuk ke dalam peredaran darah, menyebabkan oksidasi naik, menyebabkan peradangan, yang pada akhirnya menyebabkan kita sakit. Ya bahkan penyakit autoimun yang katanya tidak bisa disembuhkan, entah itu psoriasis, entah itu rheumatoid arthritis, lupus dan sebagainya, itu disebabkan karena usus yang kotor. Di saat usus kotor akan terjadi yang namanya leaky gut. Tahu leaky gut? Dinding-dinding ususnya itu menjadi pecah-pecah, atau bisa diartikan kebocoran usus. Di saat dinding lumen usus halus kita pecah-pecah, protein yang kita makan yang seharusnya dirubah oleh enzim di dalam usus kita dirubah menjadi apa tadi? Asam amino. Jadi tanda-tanda otak sudah kekurangan oksigen. Baru 10 menit dan lupa. Protein dirubah menjadi asam amino oleh enzim yang ada di pencernaan kita. Itu nggak bisa dirubah. Sebagian masuk dalam bentuk protein. Nggak boleh, Bu. Protein masuk dalam darah yang kita makan, protein daging, ikan, telur, itu di dalam pencernaan kita dirubah jadi asam amino. Tapi karena usus kita bocor, sebagian protein masuk dalam bentuk protein juga, jadi belum dirubah. Nah, protein yang masuk dalam darah itu dianggap sebagai musuh oleh antibodi kita. Disitulah asal muasal terjadinya penyakit autoimun. Jadi kalau ditanya, dok, apa sih penyebab penyakit diabetes? Apa sih penyebab penyakit stroke? Apa sih penyebab penyakit kronis lainnya? Kualitas darah yang buruk, peredaran darah yang tidak lancar, disebabkan karena oksidasi tinggi, dan oksidasi tinggi itu hampir 80% penyebabnya karena usus yang kotor. Jadi pengobatan holistik itu bukan hanya menurunkan yang tinggi-tinggi, itu medis, tetapi pengobatan holistik adalah mengobati dari hulu ke hilir. Kalau memang ususnya kotor, walaupun belum tentu indikatornya, dok saya BAB-nya normal dok, tapi setelah diperiksa di BR scan, hampir 70% mereka yang ngaku normal itu ususnya kotor, apalagi yang sudah nggak normal Bu. BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Ya, BAB sembelit, BAB keras, tidak tuntas, itu sudah dipastikan ususnya kotor. Makanya dalam konsep pengobatan holistik, dalam mengobati kasus-kasus penyakit degeneratif, ada 3 tahap yang harus dijalankan. Tahapan pertama adalah detoksifikasi. Dan detoks itu membersihkan tubuh kita dari limbah. Itu dimulai dari detoks usus. Sampai di sini mulai paham? Paham. Dan Dr. Bernard Jensen, beliau adalah bapaknya kedokteran dunia, mengatakan 80% penyakit degeneratif disebabkan karena usus yang kotor, Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang sudah banyak jurnal yang membahas itu. Bahkan 1400 tahun yang lalu, Nabi kami Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa sumber dari segala penyakit secara fisik adalah masalah perutmu. You are what you eat, dirimu adalah apa yang kamu makan, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya semua penyakit, ya, saya lakukan detoksifikasi, dan kalau sudah ususnya bersih, itu sudah 70% keberhasilan pengobatan itu sendiri. Ya, oleh karena itu, seminar yang saya lakukan di Surabaya ini perdana, ya, lewat perusahaan yang kami bangun namanya Stara. Produk yang ada di belakang Bapak Ibu nanti itu adalah produk untuk cuci usus, colon cleansing, yang mengikuti kaedah pengobatan secara holistik. Di luar sana sudah banyak testimoni, dok saya kan cuci usus tapi kok sedih saya jadi sembuh ya dok. Ada penelitian di Amerika beberapa tahun yang lalu, dari 100 orang yang kena osteoartritis, radang sendi, 100 orang itu diperiksa, ternyata ususnya kotor, dan setelah dilakukan cuci usus, dari 100 orang itu 95% itu sembuh, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini banyak testimoni yang seolah-olah tidak ada hubungannya antara
pencernaan dengan penyakitnya. Tetapi kalau dijelaskan secara holistik itu selalu pasti berhubungan. Kayak kemarin pasien kena asma, sudah puluhan tahun kena asma. Setelah melakukan colon cleansing dengan produk kita, alhamdulillah sembuh asmanya. Dan banyak testimoni di luar sana. Itulah pengobatan holistic integrated medicine. Sampai di situ, kelas? Jadi kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru. Jadi yang diobati bukan penyebabnya, tetapi Penyakitnya. obat yang Bapak Ibu minum ini hanya sekedar menurunkan yang tinggi-tinggi. Jelas ya? Yes. Oke, lanjut yang ketiga, jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit jantung, koroner, dan stroke menjadi pembunuh nomor satu? Ada yang tahu di sini? Kenapa dua penyakit tersebut menjadi pembunuh nomor satu di dunia? Ada yang tahu? Karena penyakit tersebut tidak ada gejalanya. Silent killer. Pusing, migrain, vertigo, sesek, nyeri dada, kembung, mual, nyeri, pegel, kesemutan, bla 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 yang lainnya semuanya itu bukan penyakit, Bapak Ibu sekalian. Tolong catat ya. Itu penyakit bukan? Bukan. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh lagi protes. Cara tubuh ngasih tahu kita. Cara tubuh minta haknya. Mungkin karena kita terlalu menjolimi tubuh kita. Kita nggak sayang sama tubuh kita. Sayang dong sama tubuh saya. Enggak, Bapak lebih sayang sama motor Bapak. Buktinya motor Bapak, mobil Bapak tune up 3 bulan sekali. Ganti oli 3-4 bulan sekali. Pernah tubuhnya di tune up? Karena itu bentuk sayang terhadap tubuh kita. Di saat kita sakit, saya saksi hidup 25 tahun jadi dokter, didatengin pasien nangis-nangis, gagal ginjal, kanker, stadium 4, stroke, jantung. Saya pernah, ini pengalamannya, saya pernah ngisi seminar sekitar 10 tahun yang lalu di salah satu majelis taklim di kota Depok. Sebelum acara majelis taklim, sebelum acara seminar yang saya mau isi, saya ngobrol sama ibu ketua majelis taklim, ibu Ustazah, usianya 58 tahun. Ustazah sehat? Sehat kok. Buktinya apa? Ibu sehat? Buktinya apa? Bisa ada di sini. Orang kanker nggak bisa ada di sini. Orang yang sakit kanker nggak bisa ada di sini. Bisa. Orang stroke nggak bisa ada di sini. Bisa. Bisa. Sama jawabannya. Dok, saya sehat. Loh, buktinya apa? Loh, nyatanya saya ada di sini kok. Saya sehat karena jarang sakit. Pusing sesekali, dikerokin, tidur sembuh besoknya. Oke. Alhamdulillah kalau memang sehat, betul-betul sehat. Bu, ibu mau nggak medical check up? Mau. Enggak, saya tanya tadi. Ini lagi cerita. Bukan nanya ibu. Saya nanya sama si pasien saya tuh. Kok pasien? Apa? Ibu Ustazah. Ustazah, mau nggak medical check up? Mau. Loh, kenapa mau? Takut ketahuan penyakitnya. Ayo. Ntar kalau tahu sih stres dong. Ya wis. Nggak tak lanjutin ngobrol-ngobrolnya karena memang saya waktunya ngisi seminar. Saya ingat kejadian hari itu hari Sabtu, 1 bulan sebelum Ramadan di tahun 2018. Hari Kamis beliau datang ke klinik stroke. Ini benar terjadi. Beliau nangis-nangis di depan saya, tolong saya dok, tolong saya diperiksa. Kemarin bilangnya moh, ketahuan penyakitnya. Udah stroke baru minta diperiksa, udah stroke minta diobati. Berapapun biayanya saya keluarin dok, nah, kaset dong. Padahal yang namanya stroke itu adalah proses penyumbatan yang berlangsung lama, Bapak Ibu sekalian. Penyumbatan di otak dan penyumbatan di organ tubuh kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Proses oksidasi yang berjalan lama tahunan itu tidak, terkadang alarm tubuh kita tidak sensitif.
Jadi orang yang sering sakit-sakitan belum tentu dia lebih buruk daripada orang yang nggak pernah sakit, Bapak Ibu sekalian. Orang yang nggak pernah sakit bisa saja alarmnya error. Itu justru yang bahaya. Alarmnya error, nggak pernah sakit, tiba-tiba kanker stadium 4, gagal ginjal kronis, stroke sudah parah. Mending ibu alarmnya muncul, tapi penyakitnya ketahuannya masih ringan. Ada upaya untuk berobat, kan begitu. Jadi kenapa penyakit kronis disembuhkan? Rata-rata orang sudah terlambat. Oleh karena itu pentingnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini bukan hanya sekedar istilah. Dan hari ini dari awal ya, hari ini di seminar ini saya selalu menekankan sehat itu mahal Bapak Ibu sekalian, tapi sakit jauh lebih mahal. Kemarin ada pasien saya, seorang ibu-ibu yang saya lihat sangat borju, ya, datang pakai mobil Alfa, tasnya tas LV. Tapi di saat saya memberikan satu solusi yang harganya hanya nggak sampai 10 juta, dia bilang mahal. Dan kan tas LV saya tahu harganya itu 35 juta ya. Pak, sampai sini. Jadi orang selalu membanding-bandingkan antara kesehatan dengan benda-benda yang kita punya. Di saat kita sehat, seolah-olah suplemen yang kita makan, vitamin yang harus kita siapkan, itu menjadi mahal. Kita berhitung. Tapi di saat kita melakukan hobi-hobi kita untuk renovasi rumah, untuk kalau yang laki-laki mungkin aksesoris motor dan mobilnya, itu terkesan jadi sangat-sangat murah, betul? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau rumah Bapak itu dibuktikan dengan apa? Bahwa kita pemilik rumah dibuktikan dengan sertifikat rumah. Kalau motor mobil Bapak dibuktikan dengan BPKB. Kalau tas dan baju yang Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu punya dibuktikan dengan nota pembelian. Apa pembuktian seorang manusia? Apa pembuktian tubuh kita bahwa kita sehat? Jadi pembuktiannya adalah kesehatan. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar slogan. Ya, saya sudah 20 tahun yang memberikan seminar kesehatan baik offline maupun online. Oke, materi selesai. Ya, jadi kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Ada 3: gaya hidup yang salah, pengobatan yang tidak tepat, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Lalu solusinya apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang paling penting. Solusinya apa, Dok? Kita pengen sehat, bukan hanya sehat tapi bugar. Tapi bukan hanya bugar, tapi awet muda. Sehat, awet bugar, dan awet muda. Itu kan idaman semua orang. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Mau tahu atau mau? Tahu aja. Mau tahu aja? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke. Masuk sesi kedua, lanjut. Ini 2:30 ya. Oke, masih lanjut panitia? Masih lanjut. Mau berapa jam? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua nggak bosan dengerin saya. Ya. Oke. Solusi yang paling penting dong. Apa tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah hanya sebuah teori. Ya. Tapi harus Bapak Ibu pahami, yang paling penting prakteknya apa. Nah, itu yang paling penting. Tolong catat, ini penting. Solusinya adalah 7 langkah sukses menuju sehat yang paripurna. Keren ya? 7 langkah sukses menuju sehat yang paripurna. 1. Kalau mau sehat mulai hari ini harus tetap happy. Di saat kita happy, insya Allah sehat, terutama kesehatan mental kita terjaga. Orang tua
itu kesehatan mentalnya udah terganggu. Ya, bukan hanya fisiknya lemah, tapi mentalnya pun melemah. Nggak didatengin anaknya baperan. Ya toh, anaknya nggak datang, nggak nelfon, baperan. Ya karena memang seperti itu. Jadi harus happy. Bagaimana syarat happy? Bersyukur, jaga pikiran dan hati. Itu mutlak. Makanya saya taruh di awal. Percuma langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, tapi kita stres, kita gak happy. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan? Makan jangan berlebih-lebihan. Itu syaratnya. Yang kedua, hindari makanan ultra food process, hindari gula pasir dan tepung. Perbanyak makan protein, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kurangi makan malam. Kalau bisa makan itu paling telat sebelum isya. Jadi kalau mau sehat, jaga makan itu makan jangan berlebih-lebihan, hindari gula pasir dan tepung dan ultra food proses, dan jangan makan malam. Bukan berarti nggak boleh makan malam. Makan malamnya sebelum bisa, syukur-syukur sebelum maghrib. Jelas ya? Jaga makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga asupan air putih kita. Bagaimana cara hitungnya? Untuk usia yang di atas 60 tahun dengan kondisi yang tidak ada penyakit gagal ginjal dan gangguan jantung, itu cara hitungnya 30 cc kali berat badan. Untuk usia di atas 60 tahun yang tidak ada gangguan fungsi ginjal, misalnya tidak ada gagal ginjal ataupun tidak ada pembengkakan jantung, itu 30 cc kali berat badan. Berat badan ibu berapa? Berat badan? Berat badan. Berat badannya 46 kali 30 cc. Umur ibu tadi berapa? Umur. Ah, berarti pengalinya 30 cc. 30 cc kali berat badan. Coba dihitung berapa? Pakai kalkulator. 30 cc kali 46. Berapa, Mbak? Itunya handphonenya, tolong bantu saya. 138. Hah? 1,380 cc, 1,3 liter plus minus 10%. Jelas di sini? Berat badan usia itu berapa? 58, masih di bawah 60 tahun. Pengalinya 40 cc. Jadi yang sebelum usia 60 tahun, pengalinya itu 40 cc kali berat badan ibu berapa? 58 kali 40. Jadi berapa dihitung? Hitung sendiri. Ya. Jadi jaga asupan air putih kita, jangan kebanyakan, tapi jangan kurang. Yang baik itu sedang-sedang saja, kayak lagunya Vidi Vera. Ya, jangan konsumsi air terlalu banyak di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena justru kalau kita konsumsi air 1 jam sebelum tidur, itu akan merusak fungsi ginjal dan jantung maupun paru-paru. Jadi kelebihan nggak boleh, kurang juga tidak boleh. Ya, tolong perhatikan itu. Oke, itu langkah ketiga. Langkah tepat, jangan tidur larut malam. Sehat itu ditentukan dengan kualitas tidur salah satunya. Orang yang sakit-sakitan itu biasanya tidurnya larut malam, memang sulit tidur. Dok, saya susah tidur. Bisa nggak kalau saya tidurnya diganti siang? Nggak bisa, Bu. Kalau di saat kita tidur malam hari,
terutama jam 11 sampai dengan jam 1 malam, disitulah akan terjadi proses detoksifikasi dan terjadinya regenerasi sel. Tolong perhatikan, waktunya di malam hari di saat kita tidur pulas antara jam 11 sampai dengan jam 1, disitulah terjadi yang namanya detoksifikasi dan proses Regenerasi sel. Kalau tidurnya jam 2, jam 3, tidak akan terjadi proses detoksifikasi, tidak akan terbentuknya antioksidan, tidak terjadinya regenerasi sel. Makanya bisa terutama liver kita jebol, kan begitu. Dan syarat tidur supaya kita bisa pulas, lampu harus dimatikan atau diredupkan. Kalau lampu terang benderang, hormon melatonin Bapak Ibu tidak dapat diproduksi. Sementara fungsi dari hormon melatonin itu supaya tidur kita menjadi pulas, nyenyak. Syaratnya apa? Tidur tidak boleh dengan lampu, apalagi handphone di bawah bantal. Ya, harus jauh 2 meter dari kepala. Jadi syarat supaya tidur pulas, ya, lampu harus dimatikan. Kalaupun ada lampu, hanya 5 watt, itu pun 10 menit lagi. Oke, siap. Hanya 5 watt, dikasih kaos kaki. Itu langkah ke-4. Langkah ke-5, kalau mau sehat, lakukan puasa secara teratur. Manfaat puasa sudah banyak dibahas dalam ilmu kedokteran. Ada 2 manfaat puasa secara kesehatan. Yang pertama, dengan kita melakukan puasa akan terjadi proses detoksifikasi, dan yang kedua akan terjadi proses autofagi. Tahu Bu, autofagi apa? Sel-sel yang sehat akan memakan sel-sel yang rusak. Sel sehat akan memakan sel kanker. Itu akan terjadi proses autofagi. Tapi syaratnya lakukan puasa lebih dari 16 jam. Bisa dilakukan dengan cara intermittent fasting. Silakan nanti buka YouTube atau buka TikTok. Saya di sana ada akun kami, baik Kampung Sehat Holistik maupun akun pribadi saya, Dokcai Naturo. Dan situ udah banyak bahas mengenai kesehatan secara holistik, ya, termasuk puasa. Langkah keberapa tadi? Ke-5. Langkah ke-6. Langkah ke-6, mau sehat, olahraga teratur, terukur, sesuai usia. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ada pasien saya umur 65 tahun, dok, lutut saya bengkak. Loh, kenapa Pak? Main futsal. Loh, 65 tahun olahraganya futsal. Itu nggak sesuai umur namanya. Olahraga itu yang baik untuk lansia. Jalan minimal 2000 langkah setiap hari. Setelah itu lakukan olahraga angkat beban. Tujuannya apa? Agar massa otot terjaga. Masalah terbesar pada orang tua terjadinya saraf kejepit tulang belakang, terjadinya gangguan sendi, itu karena massa ototnya semakin berkurang, namanya sarkomenia. Nah, sarkomenia itu terjadi karena kurang olahraga, dan olahraganya salah. Yang harus dilakukan, makan protein yang cukup, lakukan olahraga angkat beban. Nggak bisa dok, lihat YouTube, tanya Mbah Google, gimana caranya olahraga angkat beban buat lansia. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, jelas sampai di sini? Kita ulang yuk. Langkah 1 apa? Happy. Jaga pikiran dan Hati. jangan negatif thinking. Harus selalu berpositif thinking. Ya, ini menjaga hati susah. Tetangga beli TV baru, kita yang senewon. Motor baru, kebakaran jenggot. Beli rumah baru, kita yang setruk. Rugi namanya. Itu nggak jaga hati. Langkah kedua, jaga makan. Langkah ketiga, jaga asupan air minum. Langkah keempat, jangan tidur larut malam. Pastikan tidurnya itu sebelum jam 11
Durasinya minimal 6 jam sampai dengan 8 jam. Ya. Langkah kelima, puasa. Langkah keenam, Olahraga. langkah ketujuh, Lakukan terapi cuci. langkah ketujuh, lakukan detox secara rutin. Seperti yang kita lakukan terhadap motor dan mobil kita, ganti oli rutin, tune up rutin. Tubuh kita juga begitu. Ibu masih makan? Masih doyan nasi? Masih. Masih doyan goreng-gorengan? Masih. Setelah apa yang tadi saya cerita, masih mau makan goreng-gorengan? Kalau ibu bapak masih mau makan itu, ada plan B. Plan B-nya langkah ketujuh, lakukan detoksifikasi secara rutin dengan cara apa? Mengkonsumsi suplemen produk cuci usus. Mau nggak? Mau. Karena banyak yang diem kok. Kalau banyak yang diem ya nggak saya lanjutin. Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Beberapa tahun terakhir ini saya diminta oleh banyak pasien, kolega, mitra, sahabat, keluarga, dok, yuk buat produk cuci usus. Jangan hanya dokter rekomendasi produk yang lain yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya salah satu kedatangan saya ke sini tujuannya memang untuk berbagi informasi, berbagi ilmu. Tapi kita punya misi, di mana hari ini saya sudah memproduksi produk cuci usus yang mudah-mudahan produk ini menjadi solusi kesehatan jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Saya minta tolong tim di belakang pinjam produk Glutamate atau bisa ditampilkan, ada di sini. Kalau ada produknya satu box saja bawa ke depan. Ya, terima kasih Bu. Ini adalah produk colon cleansing di mana saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa salah satu program yang harus dijalankan bagi mereka yang ingin sehat adalah tahapan pertama yang namanya detoksifikasi. Pembersihan tubuh kita dari limbah, dari racun yang bisa menyebabkan oksidasi naik. Dan detoksifikasi yang pertama kali harus dilakukan adalah cuci usus. Berulang-ulang saya selalu sampaikan, banyak para ahli mengatakan di saat usus kita kotor kita akan kena penyakit degeneratif. Tapi sebaliknya, kita bisa menjaga makan kita bisa melakukan cuci usus secara rutin, insya Allah usus kita bersih, insya Allah terjaga kesehatan secara holistik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, produk Glutamate sudah kami launching 3 bulan terakhir, ya, di mana Glutamate ini salah satu produk cuci usus yang ada di Indonesia. Saya tidak katakan ini menjadi satu-satunya, tetapi di luar sana sudah banyak. Bapak Ibu sekalian hati-hati, tolong kalau melihat sosial media lebih cermat. Di luar sana banyak video-video dokcai, video-video saya itu dimanfaatkan oleh banyak oknum. Banyak mereka memakai video saya untuk menjual produk mereka tanpa konfirmasi saya, tanpa minta izin saya, apalagi saya di-endorse. Ya, saya tidak perlu sebut apapun mereknya, tapi ada kurang lebih 13 produk herbal. Ada banyak produk cuci usus yang memakai video-video saya seolah-olah dokcai merekomendasikan. Karena alasan itu pula lah, ya, pada akhirnya saya dengan tim riset dari Setara, kita mempersembahkan produk Glutamate buat masyarakat Indonesia. Ya, dan alhamdulillah di Surabaya, di Jawa Timur sudah ada master stokisnya, ya, dan insya Allah nanti teman-teman di belakang sana akan melayani Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu yang mau melakukan program cuci usus. Di saat ibu melakukan program cuci usus, apa yang terjadi? BAB ibu akan lebih normal, lebih sering. Untuk 3 hari pertama itu bisa dipastikan BAB-nya sehari bisa 2-5 kali. Tapi tidak diare, kalau perhatikan, tidak menyebabkan diare. Hati-hati, di luar sana banyak produk cuci usus colon cleansing yang justru menyebabkan iritasi.
menyebabkan ketergantungan. Tapi di saat Bapak Ibu minum Glutafat dengan ingredient yang baik, insya Allah aman. Karena suplemen ini, produk ini bisa diminum oleh setiap orang dari mulai balita sampai lansia. Jadi aman ya. Oke. Apa isi dari Glutafat? Yuk kita bedah sedikit. Saya minta waktu kurang lebih 10 menit lagi. Boleh ya? Saya minta waktu 10 menit lagi. Glutafat, isi utamanya apa? Tolong dibuka. Ada slide PowerPoint-nya? Oke, kalau tidak ada. Oke. Jadi tim ya besok harus disiapkan ya PowerPoint untuk product knowledge ya. Isi ingredient dari Glutafat semuanya, tolong perhatikan, ini mengandung bahan-bahan ekstrak alami, ekstrak dari bahan-bahan alami. Tidak ada perasanya, tidak ada perasa, apalagi pewarna. Tidak ada essence, bukan essence, tahu essence, perasa. Ada produk di luar sana, kembali lagi saya tidak perlu sebutkan mereknya apa. Rasanya stroberi, tapi itu rasa, bukan ekstrak dari buah stroberi. Paham ya? Jadi Glutafat ini semuanya adalah ekstrak dari bahan-bahan alami. Bahan utamanya apa? Ekstrak buah nanas. Kenapa nanas? Karena nanas selain memang seratnya tinggi, di dalam kandungan nanas ada antioksidan namanya bromelin, yang dimana bromelin berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk mencegah penyakit kanker, khususnya kanker usus. Hari ini penderita kanker usus meningkat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena pola makan, ya, karena gula, karena tepung-tepungan, ultra food process. Jelas ya? Jadi kandungan utamanya adalah ekstrak buah nanas. Dan yang kita ambil 60% bonggol nanasnya. Jadi kalau Bapak Ibu makan nanas, itu bonggolnya jangan dibuang. Tahu bonggol yang tengah? Itu justru dalam bonggol nanas banyak mengandung bromelin, antioksidan yang dapat mencegah penyakit kanker, terutama kanker usus dan kanker payudara. Yang pertama. Yang kedua adalah ekstrak dari lidah buaya, di mana kita tahu bahwa fungsi lidah buaya selain melunakkan feses, melunakkan tinja, tetapi lidah buaya punya fungsi antioksidan yang sangat banyak, sekaligus juga sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi yang suka pegel-pegel, suka kesemutan, suka nyeri sendi, itu karena ada efek dari anti-inflamasi, sehingga bisa nyeri-nyerinya, pegel-pegelnya berkurang. Ya. Lalu yang ketiga, isi dari ingredient ini ada 24 lebih mix antara buah dan sayur. Tapi tadi kembali lagi fungsi utamanya adalah ekstrak nanas, ekstrak lidah buaya, ekstrak lemon. Buah lemon yang kita tahu bahwa pH-nya sangat tinggi, dia juga mengandung antioksidan, anti kanker dan sebagainya. Tetapi yang sangat istimewa dari produk Glutafat, dia mengandung prebiotik. Ya. Jadi hati-hati konsumsi produk cuci usus kalau tidak ada kandungan prebiotiknya, justru akan menyebabkan iritasi dan gangguan flora dari usus itu sendiri. Jadi bakteri baiknya bisa terkuras habis juga karena mengkonsumsi produk cuci usus yang salah. Oleh karena itu Glutafat saya masukkan prebiotik yang dapat meningkatkan bakteri baik di dalam usus kita. Dan yang lebih menariknya lagi, lebih istimewanya lagi produk kita, saya masukkan glutathione. Tahu glutathione apa? Master antioksidan. Master antioksidan. Tanpa glutathione, tubuh kita akan hancur. Di mana mereka yang sakit degeneratif sudah dipastikan kadar glutathione-nya rendah.
Nah, saya masukkan prekursor glutathione yang dapat meningkatkan produksi glutathione dalam tubuh kita dan jadi mencegah penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit kanker lainnya. Ini produk Glutafide baru kita launching kurang lebih 3 bulan, dan di Jawa Timur pun baru ada 1 bulan ini, dan teman-teman sudah merasakan hasilnya luar biasa. Dan mungkin setelah sesi ini nanti teman-teman akan melakukan testimoni. Ya, ada testimoni? Mungkin dari teman-teman nanti silakan 1-2 orang yang mau testimoni produk dari Glutafide. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang mau tanya jawab, ditahan dulu ya, biar Dok saya istirahat dulu. Dok, silakan, saya persilakan di sini. Nanti sesi tanya jawab. Oh, ada ya? Oke. Iya, gitu. Baik. Oke, berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Dokter saya. Oke, semuanya masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya bilang hai, tolong dibalas halo. Boleh? Hai. Hai, hai. Oke, saya tes masih semangat semua ya kan? Kita Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin, mungkin di sini saya sedikit langkah lebih maju mencoba produk yang dibuat oleh Dok Chai, gitu ya Mbak Tati? ya. Kemarin tuh kebetulan Cimoni telepon saya awalnya cerita tentang produk, karena memang beberapa kali teman-teman dekat saya ini saya curhati berat badan saya yang tambah sehat. Ya, seger. Tapi kadang orang lihat kalau gemuk itu malah banyak sekali rentetan sakitnya apa. Atau yang nggak biasa pusing dan sebagainya. Bapak Ibu mohon izin, sebelum saya seperti ini, dulu saya hampir 8 tahun saya promil, jadi saya banyak sekali masuk obat-obat penyubur, suntik, terus obat penyubur, itu yang luar biasa, efek sampingnya seperti obat-obat klomid, gitu ya, seperti mood swing dan juga perut begar dan apapun itu yang terjadi. Akhirnya kemarin saya bilang sama Cimon bahwa oke, saya coba kira-kira sebelum saya coba, saya sempat ikut daring sama Dok Chai yang waktu itu sempat dikirim sama Cici Moni kebetulan. Saya tertarik karena di saat itu kemarin waktu itu daringnya tentang obesitas. Dari tentang obesitas kok mengarahnya ke saya gitu, mengarahnya ke saya. Akhirnya saya bilang, oke Simon, saya mau deh, ini gimana satu box itu ada 7 saset untuk 7 hari, satu saset malam hari sebelum tidur. Jadi saya memutuskan untuk 2 box. Hari pertama, kedua, ketiga, benar yang disampaikan, mohon maaf, BAB saya 1 hari bisa 5 kali. Wow, 5 kali. Biasanya saya bantu dengan minum itu biar mendorong begitu ya. Ternyata nggak perlu. Bekerja sih kalau lebih sekitar 8 jam. Saya ingat sekitar jam 7 jam 8 sebelum subuh kayaknya itu deh. Itu nanti sekitar bertahap 5 kali. 5 kali sehari, 2 hari, 3 hari sampai boxnya habis. Singkat cerita, kemarin itu sempat dalam bulan haid. Biasanya setelah promil itu haid saya hanya 2-3 hari aja, dan itu tidak banyak. Singkat ya. Singkat, seperti kata-kata mantan, singkat. Yes. Akhirnya kemarin itu Masya Allah 6-7 hari banyak, sampai saya
beberapa kali, mohon maaf, sampai ke kasur tempat tidur, spray saya ganti. Begitu haid itu saya sehari bisa satu kali ganti spray, terus beberapa 3 kali itu buahnya sampai 3-4 kali saya cuci waktu itu karena pengaruh itu di badan saya. Terus mohon maaf lagi agak ini ceritanya, mungkin kalau yang bapak-bapak nggak tahu mungkin ya, yang ibu-ibu mungkin mengalami seperti haid saya itu apa bahasa Jawanya perungkel-perungkel gitu loh Bapak Ibu, perungkel-perungkel. Iya, banyak sekali. Saya sampai bingung ini apa, akhirnya agak lumayan pusing di saya karena banyak darah yang keluar. Sebab waktu itu kan dengar dok saya bilang asal sholat ya dok, mohon izin. Kalau sempat pusing, konsumsinya itu kalau di saya. Dan bonusnya 2 box itu 4 kilo. Wah. Seperti itu Bapak Ibu, mohon izin. Oke, terima kasih sekali. Boleh berikan tepuk tangan untuk Rizky. Yang saat itu Delta tahun 2021 kalau nggak salah ya, dan saya sudah parah, saturasi sudah 80. Kemudian saya sembuh, alhamdulillah. 6 bulan setelah itu saya mengalami alergi yang berkepanjangan. Jadi alerginya ini nggak main-main, bukan cuma bendol-bendol, tapi seluruh badan bisa merah-merah seperti pulau-pulau begitu. Dan alergi itu saya alami sampai sekarang. Dari tahun 2022 awal sampai sekarang. Tahun 2023 saya sering lihat TikToknya Dok Jai, cerita tentang pengobatan holistik dan segala macam. Saya udah capek minum obat anti alergi. Jadi yang saat itu saya minum adalah levocetirizine, di atas cetirizine. Saya sudah sempat cek autoimun semua negatif, tapi memang alergi saya levelnya sudah 250, dimana orang normal kalau nggak salah di bawah 100 ya dok ya. Jadi saya memang tinggi sekali. Nah, COVID itu yang diserang alergi saya setelah saya terkena COVID. Terus kemudian saya dengar tentang cuci usus gitu ya. Nah, saat itu memang tahun 2023 saya belum menemukan dok, memang benar yang dok saya bilang bahwa video beliau dipakai beberapa oknum untuk menjual produk-produknya. Saya sempat beli bahkan 2 kali. Saya minum tapi tidak ada efek sampingnya sama sekali. Jadi nggak ada reaksi, alergi saya masih tetap muncul. Pada bulan April saya melihat dokter sendiri merekomendasikan Glutafide. Langsung saya hubungi adminnya, saya langsung beli. April, kalau nggak salah mulai launching Maret ya dok ya, Maret. Kemudian April awal saya langsung beli dan langsung sesuai dengan yang dokter rekomendasikan bahwa sekali cuci usus itu 3 box kalau nggak salah ya dok ya. Jadi saya langsung beli 3 box, saya nggak pakai mikir ini cocok apa enggak, nggak pakai mikir. Jadi saya langsung beli. Sejak bulan April sampai sekarang, bahkan di grup saya sempat tanya apa ini bisa dikonsumsi setiap hari. Saya konsumsi Glutafide sampai sekarang. Jadi sudah berapa bulan saya konsumsi. Banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Jadi mulai dari yang saya dulu konsumsi steroid. Steroid ini paling bahaya ya Bapak Ibu sekalian. Itu nanti efeknya ke diabetes. Karena memang untuk menekan inflamasi di dalam tubuh saya harus minum steroid. Ini yang dokter alergi yang disuruh minum itulah pokoknya, dianjurkan. Dan itu saya minum sejak dari tahun 2020. Bisa sampai badan saya meluar seperti ini, saya naik 10 kilo, 13 kilo karena steroid. Steroid memang efek sampingnya begitu ya dok ya. Jadi setelah saya minum Glutafide dari levocetirizine yang saya minum antihistamin, karena saya kalau sudah tua gatal semua gitu, gatal semua seluruh badan, bahkan stres, kemudian GERD saya naik, saya sampai nggak bisa nafas dan akhirnya kecekik. Itu yang saya alami. Sekarang saya sudah tidak pernah minum antihistamin lagi sejak saya konsumsi Glutafide. Luar biasa. Karena kalau memang pekerjaan saya membutuhkan saya stres, memang saya ini kan pekerjaannya agak sedikit stres ya. Jadi itu baru saya minum. Tapi kalau enggak, saya nggak minum.
bisa dibayangkan dari sekian tahun saya minum obat antihistamin plus steroid. Steroid sudah tidak sama sekali, kecuali saya memang sering traveling. Terakhir saya minum steroid sejak saya minum Butapet, itu saya minum lagi bulan kemarin karena memang di Afrika terlalu banyak debu dan saya nggak kuat sudah, karena saya takut sampai saya nggak bisa nafas. Itu saya minum steroid dan itu pun yang seharusnya yang dianjurkan adalah 3 kali 5, itu saya minum 1 kali 5. Reaksinya benar-benar bagus sekali. Jadi saya sudah begitu saya minum 1 steroid ini bisa bertahan 24 jam. Wow. Yang dimana saya harusnya minum 3 kali 5, saya hanya minum 1 dan itu hanya 5 hari selesai. Setelah itu level cetirizine saya sudah turun ke loratadine yang bisa dibilang ini dosisnya sudah di bawah level cetirizine. Jadi sampai sekarang benar-benar saya makanya sempat tanya sama teman-teman di grup, boleh nggak saya minum setiap hari? Dan memang tidak ada efek sampingnya. Selain itu juga Butapet ini mengandung Psyllium khas yang bisa menekan asam lambung ya dok ya. Ini yang saya butuhkan karena yang namanya orang stres itu pasti asam lambungnya naik. Ya. Dan setiap hari saya minum ini, setiap hari. Dulu saya minum brand lain karena saya memang dokter belum keluarkan produk ini. Tapi mohon maaf, pada saat saya minum brand lain itu yang saya rasakan adalah setiap pagi saya ke belakang selalu dengan gas. Mules ya Bu? Iya, mules dengan gas gitu. Tapi Butapet ini tidak sama sekali. Benar. Bisa dibilang perut saya ini sensitif sekali ya, sensitif sekali. Jadi yang saya rasakan adalah kita memang mau ke belakang, tapi tidak sampai mules, nggak sampai ada gas gitu. Karena naiknya gas ini juga pengaruh ke pernapasan saya. Jadi itu yang saya rasakan selama saya minum Butapet sampai saat ini. Luar biasa sekali. Beri aplaus